warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manarah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pada pagi ini membahas surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Ayat ini menjelaskan orang Islam atau khususnya seorang ulama yang intelek, yang paham Ismul A'dham, yang mau bekerja sama dengan orang kafir, membela orang kafir untuk menghancurkan orang yang beriman. Maka atas perilaku tersebut Allah memberikan perumpamaan kepada mereka seperti anjing. Orang Islam yang seperti itu banyak sekali di negeri kita ini. Pertimbangan mereka bukan pertimbangan agama, melainkan pertimbangannya adalah masalah keduniaan. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab yang memberi tuntunan kepada mereka yang merasa menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kitab Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu artinya bahwa petunjuk yang ada di dalam Quran dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu kita dilarang untuk ragu-ragu terkait dengan apa yang diinformasikan kepada kita. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya di dalam skala sepak terjangnya, maka dialah orang takwa. Termasuk ketika menyikapi persoalan penista agama yang dinistakan oleh orang yang menjadikan persoalan di Indonesia ini menjadi ribut sampai mencuat ke luar negeri dan merupakan berita yang mendunia. Sebenarnya persoalan itu akan cepat selesai manakala mereka yang merasa diri mereka muslim tidak membantu atau membela non-muslim yang mau kembali kepada ajaran Quran tentang hubungan muslim dan non-muslim. Muslim yang seperti ini begini banyak sekali kita jumpai di negeri kita ini. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatannya itu adalah sebuah kesalahan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman-Nya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humud dzalimun. Sesungguhnya Allah melarang kamu dari orang yang memerangi kamu di dalam masalah agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan mereka bantu-membantu terhadap pengusiran kamu, antawallahum, bahwasanya kamu condong kepada mereka, bahwasanya kamu berpaling kepada mereka. Itu dilarang. Wa may yatawallahum, maka barang siapa berpaling kepadanya, condong kepadanya, faulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang yang zalim.
Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa pergaulan atau hubungan kita dengan non-muslim itu ada batasan-batasan. Ketika non-muslim itu memberikan penyerangan kepada umat Islam dalam berbagai macam bentuknya, maka kita tidak boleh berpaling pada mereka, tidak boleh menjadikan kawan pada mereka, tidak boleh membela mereka. Itu yang sekarang terjadi banyak di Indonesia seperti itu. Jadi Islam yang ada padanya belum dijadikan akidah, melainkan hanya syarat untuk mengisi kolom agama dalam KTP. Justru di dalam situasi sekarang ini kita masih banyak menyaksikan pembelaan terhadap non-muslim oleh kaum muslim sendiri. Ini patut disayangkan. Alasan yang ditemukan biasanya bukan alasan nas Quran, tapi kebanyakan alasan-alasan keduniaan. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat ayat yang berikut ini terkait dengan masalah menjadikan pelindung orang-orang non-muslim, menjadikan wali, menjadikan pemimpin. Itu dilarang. La yattakhidul mu'minun al-kafirina awliya. Janganlah orang yang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai teman. Min dunil mu'minin, dari selain orang beriman. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa berbuat demikian, falaisa minallahi fi syai'in, maka lepaslah dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah sedikit pun, illa, kecuali antattaku minhum tuqah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu, Allah memperingatkan terhadap diri siksanya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Hadirin rahimakumullah, kita tidak ingin berdebat dengan mereka yang mendukung orang kafir, yang mendukung orang kafir, apalagi jika mereka adalah orang Islam. Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka sedangkan firman Allah saja tidak diyakini dan diabaikan? Mari kita lihat kisahnya ayat 175 tadi. Di dalam firman-Nya disebutkan di sini, sudahkah sampai kepada kita cerita tentang Bal'am? Kisah ini diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan. Untuk diceritakan karena saking pentingnya untuk dijadikan pelajaran. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakhu minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghafilin. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakhu minha, lalu dia berlepas diri daripada ayat-ayat yang Allah berikan kepadanya itu. Fa'atba'ahu syaitanu, dan dia diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka menjadilah dia orang yang sesat. Bahkan perintah untuk menceritakan diulang 2 kali, di awal cerita dan di akhir cerita. Jadi Bal'am ini adalah seorang cendekiawan dari Bani Israel, lidahnya fasih membaca ayat-ayat Allah, pemahaman dan pengetahuannya luar biasa hebatnya. Dia diberi keistimewaan tahu nama Allah yang teragung, yaitu disebut Ismul Azam, sehingga dengan itu setiap doanya dapat membuka pintu-pintu langit dan menggetarkan tiang-tiang arsy. Tapi ilmu saja tidak cukup. Ilmu tanpa iman seperti pisau di tangan penjahat. Bal'am terpedaya oleh kilauan nafsu dunia. Ilmunya tidak membawanya menjadi orang yang mulia, tapi justru membawanya ke jurang kenistaan dan kehinaan. Padahal kalau mau, dengan ilmu itu dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan manusia.
walau syi'na la rafa'nahu biha, dan sekiranya kami kehendaki kami tinggikan dia dengan ayat-ayat Allah itu tadi, walakinnahu, tetapi dia akhlada ilal ard, condong kepada dunia, wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu, perumpamaannya kamasalil kalb, seperti anjing, intahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas, jika kamu halau anjing itu akan menjulurkan lidahnya, dan jika kamu biarkan anjing itu juga akan menjulurkan lidahnya. Zalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, demikian itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasas, maka ceritakanlah al-qasasa, kisah itu, kisah Bal'am itu tadi, la'allahum yatafakkarun, agar mereka dapat menjadikan satu pelajaran. Nah, ini penting bagi kita untuk dicermati, karena apa? Ini menunjukkan bahwa orang yang alim bisa jatuh, bisa terpedaya, bisa tersuap. Nah, ini karena dia itu ketika mendoakan kepada Nabi Musa dan pengikutnya, mendoakan kejelekan, itu selalu lidahnya itu berbalik. Maksudnya berbalik untuk mendoakan kebaikan. Selalu begitu. Artinya apa? Tidak berhasil. Karena dikendalikan oleh Allah lidahnya ini, padahal tidak dicabut. Kemampuan untuk berdoa dengan makbul tidak dicabut oleh Allah. Ternyata tidak berhasil dengan doa itu tadi. Ganti cara, karena dia adalah sebagai seorang intelek, dia berpikir untuk menghancurkan Bani Israel itu harus dirusak dengan barang yang haram. Karena orang Bani Israel itu kebanyakan orang pelarian yang tidak punya istri, maka disuruh menggoda dengan seorang wanita, dengan wanita-wanita. Kemudian betul terjadi, disuruh dandan penduduk di sana itu untuk menggoda orang-orang Bani Israel, dan ternyata betul jebakan ini kena. Salah satu dari pejabat itu pamer dengan mengadang seorang wanita di hadapan Nabi Musa, dan dia bilang pasti Musa akan mengatakan bahwa yang saya lakukan ini adalah haram. Dan betul, tapi sudah tidak dipedulikan lagi. Kemudian diikuti lagi oleh yang lain, dan sehingga terjadilah perzinaan di sana yang luar biasa. Nah, karena perbuatannya itulah diturunkan oleh Allah penyakit taun, penyakit yang menular yang luar biasa, sehingga matilah 70.000 orang saat itu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan negeri kita, yang model seperti ini banyak sekali. Ya. Kalau satu orang Bal'am bisa menurunkan balak penyakit yang membunuh 70 orang, apalagi kalau banyak Bal'am di suatu negeri, di suatu tempat, ini bisa menimbulkan balak bencana yang luar biasa. Oleh karena itu, ini diperintahkan oleh Allah untuk supaya diceritakan, supaya dijadikan satu pelajaran bahwa perbuatan semacam itu sangat hina di sisi Allah SWT, bahkan diperumpamakan seperti anjing. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan ini sebagai pencerahan, sebagai renungan bagi kita, bahwa mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam beragama karena Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.